wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah Allah menetapkan kita hadir di masjid ini dalam rangka thalabul ilm. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linurihi min ayatina. Bapak Ibu hadirin, dalam makalah saat ini ada Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi. Ma taraka minal jahli syai'an man arada an yuhditha fil waqti ghayra ma akhbarahu Allah fihi. Artinya, tidaklah meninggalkan sesuatu pun dari kebodohan siapapun yang menghendaki terjadinya suatu urusan di luar waktu yang telah Allah tetapkan. Ada bahasan lahir, ada bahasan batin. Bahasan batin ini adalah bahasan kita saat ini, yaitu berdoa adalah yang disentuh bukan keislamannya, tetapi keimanannya. Yang disentuh oleh Allah dalam ayat tersebut, dalam peristiwa perjalanan Rasulullah tersebut adalah keimanannya, percaya atau tidak terhadap apa yang dikerjakan oleh Allah kepada Rasulullah. Maka kan ada minimal ada dua kelompok. Ada kelompok muridin atau salikin, ada kelompok muhibbin. Muridin adalah orang yang sedang ditarbiyah, yang sedang dididik, yang sedang dikaderisasi untuk perkara tersebut. Ada muhibbin, hanya sebatas cari informasi, cari ilmu. Bapak Ibu hadirin, muridin atau salikin, seorang murid dari disiplin ilmu tasawuf atau ilmu thariqah. Tasawuf adalah disiplin ilmu, pelaksanaannya adalah thariqah. Thariqah itu adalah jalan pribadi, jalan khusus menuju Allah. Seorang salik, seorang penuntut ilmu, penuntut tarbiyah pendidikan kepada ketasawufan, kepada suasana hati yang hanya diisi oleh Allah, itu kadang-kadang terkena penyakit batiniyah, penyakit hati yang disebut ketutuplah ilmunya oleh keinginannya. Maka ini sama dengan kebodohan batin. Karena akalnya sampai ke sana, tapi batinnya tidak sampai ke sana. Akalnya tidak sampai menerima adanya Isra wal Mi'raj dari dulu sampai sekarang. Batinnya mendukung itu. Ada
juga kelompok akalnya tidak sampai, tidak menerima, akalnya tidak menerima bahwa perjalanan Isra wal Mi'raj itu hanya sepertiga malam. Akalnya tidak menerima, tetapi batinnya menerima bahwa ini adalah keimanan. Batinnya menerima, akalnya tidak menerima. Kita Islam dari mana? Dari mana kita bisa beriman? Sementara kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Bagaimana kita bisa hakul yakin bahwa risalah ini dibawa oleh Rasulullah sementara kita tidak berjumpa dengan Rasulullah? Karena filsafat mengajarkan aku percaya setelah aku menyaksikan. Maka bagi Allah untuk memberikan hidayah kepada hamba tidak perlu mendatangkan pokok dari pembawa hidayah, yaitu Rasulullah. Kita Islam dan kita beriman ternyata tidak perlu diutusnya Rasulullah ke Indonesia, ke Gading Serpong ini. Allah mengutusnya alim ulama al-arif billah. Ternyata Allah sentuh hati kita percaya kepada Rasulullah, kemudian percaya kepada Allah, itu hadiah luar biasa. Maka yang disentuh adalah itunya, bukan akalnya, karena akal menyentuh area fisik, ini adalah hatinya. Maka disebutlah kebodohan batiniyah. Bapak Ibu, muhibbin dengan muridin bedanya adalah kalau muridin punya guru. Kalau muhibbin tidak ada guru pokok. Guru saya Al-Alamah Al-Arif Billah Al-Marhum Kiai Haji Qutbul Qaimi Sadeh, setelah pupus gurunya, artinya beliau sudah punya banyak santri, kemudian pupus gurunya, doa beliau adalah selalu Allahumma rzuqni murabiyal qalbi. Ya Allah, berikan rezeki kepadaku mendapatkan guru hati. Terus sebelum dapat gurunya, sebelum mendapatkan guru, artinya kan beliau pesantren sana sini, beliau kemudian sudah berusia, sudah punya pesantren lagi, banyak santrinya, kemudian gurunya pupus yang itu. Berdoa, siapa yang menjadi guruku lagi? Guruku yaitu sudah wafat, lalu siapa yang menjadi guruku? Padahal diukon ngaji ke sana ke sini. Artinya beliau membawa kitab ngajar ngaji ke sana ke sini. Tapi yang doa yang dipanjatkan, Allahumma rzuqni murabiyal qalbi. Akhirnya suatu saat dapat kabar bahwa di Tasik ada kiai masyhur begini, terus referensional sekali bagi diukon. Maka diukon bawa jamaah ke Tasik. Jamaahnya pakaiannya mantap-mantap, seperti ustaz, seperti kiai pakaiannya. Lah guru saya sendiri diukon bawa tas, pakai batik, celananya pun agak bergulung sedikit, peci hitam. Tidak mencerminkan seorang kiai, tidak mencerminkan seorang ustaz. Datang kelompok ke Tasik, ke Pondok Pesantren Buddha Manon Jaya, duduk bersama jamaahnya, diukon malah paling belakang duduknya. Tidak mencerminkan bahwa jamaah itu adalah kiainya diukon. Kemudian Dua Ajengan, Mama Khair Apandi, Manon Jaya, Tasik. Coba itu kiainya suruh ke depan, nunjuk diukon bahwa kiainya suruh ke depan, jangan di belakang. Maka dipatenkanlah oleh diukon, ini dia murabiyal qalbi saya sekarang. Maka para ibu, para bapak hadirin rahimakumullah, mesti kita memiliki guru, senantiasa memiliki guru. Tidak boleh putus. Guru kita yang ini pupus, cari lagi guru lagi. Saya setiap malam Jumat
berangkat ke Sadeng. Tadi di pondok pesantren Kibon itu tahun 96 beliau meninggal dunia. Sekarang ganti anak-anaknya putra-putranya. Malam Jumat saya ke sana. Cas keimanan. Walaupun belum tentu ngaji, memang ada jadwal ngaji. Ngaji mulai itu jam 10 malam. Kadang-kadang jam 11 malam baru mulai ngaji faktor ini. Tapi belum tentu ngaji saya itu sampai sana. Kadang-kadang cuma ngobrol dengan putra-putra kiai. Tapi ini cas keimanan. Yang ngobrolnya sampai jam 3 subuh. Menjelang subuh baru selesai ngobrolnya. Apa saja yang diobrolkan, yang jelas bukan fitnah yang diobrolkan. Yang diobrolkan adalah cas-cas keimanan. Walaupun tidak buka kitab, tapi cas-cas keimanan. Malam Selasa saya selalu ke Cibinong. Kitab yang dikaji ini dia hijab. Sebelum ngaji wirid, zikir, khataman. Bukan khataman Quran, tapi ada kitab yang disebut dengan kitab Hawajadan. Bahasa Kulon disebut khataman, bahasa kitabnya disebut Hawajadan, bahasa Jawa Timur ke sana disebut khususi. Para ibu, para bapak hadirin, Allah memiliki sifat at-tadbir. Manusia mestinya memiliki sifat at-taslim. Cuma kadang-kadang karena kebodohan ini, bukan akalnya yang tidak sampai, tetapi hatinya yang tidak sampai. Kadang-kadang hamba memposisikan dirinya sebagai at-tadbir. Tadbir itu adalah mengatur. Kadang-kadang kita memposisikan itu sebagai mengatur kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa-doa yang kita panjatkan. Doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, seolah-olah kita mengatur kepada Allah. Ya Allah, saya kok berdoa kan sudah sering, kok belum dikabul. Koknya itu adalah mengatur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya sudah berupaya terus begini, mestinya hasilnya seperti ini. Itu adalah memposisikan kita merebut sifat Allah yang maha mengatur tersebut menjadi milik kita. Ini namanya kita tidak pasrah terhadap pengaturan Allah. Kayak itu disebut, itu yang menjadikan kita sulit ma'rifatullah, sulit sholat menghadap kepada Allah. Wa sulaman na'budu bihi ila daril qamah. Sulit sampai kepada yang disebut sholat khusyuk. Sholat khusyuk sulit, memang sulit. Tapi perlu diupayakan. Cara paling cepat untuk mengupayakan sholat khusyuk adalah dua. Satu, ar-riyadhah, dua, ar-rabithah. Satu, selalu latihan mengkhusyukkan diri kepada Allah. Kedua, punya guru mursyid yang membimbing ke arah situ. Tidak bisa, tidak punya guru itu yang ketemu adalah halusinasi. Karena untuk bisa sholat khusyuk, di samping memang perjuangan, juga adalah anugerah dari Allah. Kalau bukan anugerah dari Allah, yang terjadi adalah halusinasi seolah-olah sholat khusyuk. Maka Bapak Ibu hadirin, saya amanat untuk diri saya dan kita, sangat penting kita memiliki guru. Artinya akhirnya seorang guru dapat membimbing. Bapak Ibu, guru yang dapat membimbing siang malam mati hidup. Saya yakinkan kepada diri saya, guru yang dapat membimbing ruhani, walaupun jaraknya jauh antara Kelapa II dengan Cibinong, kadang-kadang begitu ketemu, Ji, kenapa semalam kau tinggalkan A, B, C, D? Atau kadang-kadang dipanggil, enak ya kalau Allah sedang kasih rajin. Jadi rajin ibadah itu bukan kehebatan kita.
kehendak Allah. Itu dia. Namanya kita at-taslim, menerima ketentuan dari Allah. Abraham bin Adham suatu saat terlepas tahajudnya. Tidak tahajud dia kepada Allah karena ketiduran. Tetapi Abraham bin Adham menerima itu sebagai ketentuan dan pengaturan dari Allah. Besoknya dia tidak tahajud lagi, besoknya dia tidak tahajud lagi. 3 malam berturut-turut dia tidak tahajud. Dia pasrah kepada Allah, kalau ini memang sudah ketentuan ya Allah, terima. Karena ibadah yang paling enak itu adalah ketika ibadah dikasih nikmat, ketika tidur dikasih nikmat, ketika makan dikasih nikmat, ketika melihat sesuatu dikasih nikmat. Itu ibadah yang paling enak. Tidak memaksakan diri untuk tidak tidur kemudian begadang, tapi merasa gundah gulana dalam hati. Yang ada adalah kebanggaan dalam kepala. Bangga satu malam suntuk tadarus kepada Allah. Bangga dalam kepala, bukan bungah dalam hati. Hatinya tetap gundah gulana. Aku saya ngantuk siang ini. Kenapa? Semalam tadarus, semalam suntuk. Tidak masuk di situ. Tetapi berterima kasih kepada Allah, kemudian besoknya ngantuk, ya Allah ngantuk darimu, tidak ngantuk darimu, maka aku pun milikmu. Kalau memang pagi ini saya harus tidur, berikan tidur secara nikmat darimu. Bukan tidur karena dipaksakan dalam pikiran itu merasa bangga semalam suntuk ibadah, tapi dalam hati merasa gundah gulana, akhirnya mencari balas dendam untuk membayar tidurnya yang semalam. Nah, ini kebodohan batiniah namanya. Karena zohirnya dia cerdas, tetapi hatinya dia tidak bisa menangkap isyarat-isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin, bukankah Allah sudah mengatur kita tanpa kita minta, dan pengaturan Allah itu sangat luar biasa bermanfaatnya bagi kita. Ketika kita di alam rahim ibunda kita tercinta, apakah kita pernah mengatur Allah untuk meminta sesuatu? Kita diberikan konsumsi oleh Allah selama dalam rahim. Kemudian apakah Allah mengatur kita untuk lahir hari anu dan seterusnya? Ternyata tidak. Tetapi Allah lahirkan kita. Kemudian usia sekian tahun Allah menjaga kita, memberi makan kita sampai sekarang kita. Apakah kita pernah mengatur pertemuan ini? Halo hadirin. Apakah kita dulu pernah menulis bahwa kita akan menjadi salah satu jamaah Al-Asma'ul Husna? Untuk mengelis sebagai jamaah Al-Asma'ul Husna, mestinya waktu itu belum ada. Tetapi Allah sudah atur itu. Bukankah itu lebih nikmat daripada kita mengatur Allah yang kemudian akan timbul rasa sesal? Mana rasa sesal itu? Begini coba hari ini. Ketika kita punya planning, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Allah tidak kasih tahu apa yang akan kita kerjakan bentar lagi, apalagi besok. Bentar lagi dari sini keluar masjid, Allah tidak kasih tahu kepada kita apa yang akan terjadi bagi diri kita. Maka perjalanan yang paling nikmat adalah perjalanan syukur. Walaupun jika kena musibah, bacalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau ketika melihat sesuatu yang tidak kita inginkan, Allahumma ba'id, tolong Allah masalimna. Tetapi ada yang lebih nikmat dari itu. Alhamdulillahilladzi afani. Terima kasih ya Allah yang telah memaafkan dan menjaga saya. Jadi ada makom yang tinggi, yaitu makom selalu bersyukur kepada Allah apapun peristiwa yang terjadi. Alhamdulillah.
diberikan musibah oleh Allah, kemudian masuk rumah sakit. Ini adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Orang sakit itu pahala ketika ibadahnya di masa dia tidak sakit, ketika dia sakit walaupun ibadah sunnah tersebut tidak dia kerjakan di rumah sakit, pahalanya tetap ada. Itu kan nikmat luar biasa orang sakit itu. Ketika dia mengerjakan pekerjaan sunnah di rumah sakit, pahalanya dilipat gandakan karena mengerjakannya dalam posisi sakit, bukan dalam posisi kuat. Kalau dalam posisi kuat, perut kenyang, mata sudah tidur semalaman, kemudian kita berjamaah subuh di sini, itu memang nikmat. Dan kita mungkin pada posisi begitu. Tapi orang yang sakit mampu melaksanakan seperti itu adalah orang-orang terkhusus dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tanda kita mengatur Allah Subhanahu wa taala itu adalah kita membuat planning. Nanti saya dari sini ke sini ke sini ke sini ke sini ke sini tanpa ada mengaitkan kalimat insya Allah, jika engkau mengizinkan ya Allah. Tapi para hadirin begini, jika apa yang kita rencanakan itu kemudian berhasil, jangan sampai keluar dalam pikiran kita bahwa alhamdulillahirabbil alamin, apa yang kita rencanakan, apa yang kita inginkan itu Allah kabulkan sehingga kita bisa menggapai apa yang kita inginkan sesuai rencana yang kita rencanakan. Seolah-olah Allah menuruti rencana kita. Bukan. Yang benar adalah Allah sudah menentukan bahwa kita akan sampai kepada terminal tersebut. Kemudian kita membuat rencana ABCD untuk sampai ke terminal tersebut. Ingatlah para hadirin, rencana yang kita buat itu bukan rencana kita. Rencana yang kita buat itu juga ciptaan Allah. Saya ulangi, rencana yang kita buat itu sehingga kita sampai kepada apa yang kita rencanakan, sehingga kita sampai memiliki apa yang kita inginkan, yang kita memilikan sesuai keinginan kita. Ingatlah bahwa rencana ini juga adalah makhluk ciptaan Allah. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih, doa-doaku telah Engkau kabulkan. Itu juga bagian dari kebodohan tadi. Kenapa? Karena sesungguhnya doa yang kita sampaikan juga kepada Allah kemudian tercapai, ini doanya pun makhluk ciptaan Allah. Loh, Allah bisa kan membuat lidah kita keruh untuk berdoa seperti itu. Tidak kuasa untuk berdoa seperti itu, tetapi Allah lancarkan doa itu seperti itu. Lalu bagaimana dengan doa-doa yang tidak terkabulkan? Allah tidak akan sulaya, Allah tidak akan ikhtilaf terhadap janjinya. Allah tidak mengingkari janjinya. Siapapun yang meminta kepada Allah pasti Allah kabulkan. Maka pengabulan itu hak Allah, permintaan itu kewajiban kita. Kenapa ada doa-doa yang tidak dikabulkan secara fisik? Karena kalau setiap kan semua udhuni astajib semua. Kita berapa kali berdoa coba? Kita berdoa itu sebuah simbolisasi dari Allah bahwa Allah akan menjadikan kita orang soleh, bahwa Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Itu simbolisasi awal. Kenapa doa tidak dikabulkan? Investasi akhirat. Pahala doa itu kan sampai di akhirat. Karena di dunia kita jangan sekali-kali mengatur, walaupun dalam bentuk doa. Apalagi memplanning. Ya Allah, saya punya planning segini, tolong kabulkan ya Allah. Luar biasa kita mengacu. Saya ketemu rekan itu, saya sampai geleng-geleng kepala. Dalam pertemuan kemarin rekan saya itu infak 2 juta. Kemudian ngobrol rekan-rekan saya itu, saya tidak akan mendoakanmu, kata si rekan saya ini kepada yang beri infak itu 2 juta, saya tidak akan mendoakanmu, tetapi saya akan memaksa Allah untuk memberikan kepadamu.
saya kira luar biasa hebatnya bisa mengatur Allah. Beda dengan cara pengaturan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar itu ma'rifatnya udah luar biasa kepada Allah. Tetapi untuk melihat simbolisasi bahwa Allah Maha Pemurah, Sayyidina Umar berkata kepada Allah di musim panas itu, "Ya Allah, selagi masih ada Umar di atas bumi ini, turunkan hujan ya Allah." Masa kan itu? Lidahnya sih memang, tapi hatinya tidak gitu. Itu hanya simbolisasi kepada manusia. Hatinya sudah diberitahu oleh Allah. Nah, para hadirin rahimahullah, kan ada waliullah yang terhijab kemasyhurannya, Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni diintip oleh Sayyidina Umar sedang di pojok di bukit Madinah, di tengah rumput, sedang berdoa kepada Allah untuk meminta hujan. Sayyidina Umar tersenyum. Ini yang dirahasiakan oleh Rasulullah, ada waliullah sedang bersembunyi. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, doa-doa yang kita sampaikan kepada Allah kemudian dikabulkan oleh Allah, yakinkan dalam hati itu memang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, sehingga kita tidak bangga terhadap doa kita bangga terhadap kasih sayang Allah kepada kita. Ternyata Allah sudah mengatur doa-doa kita sesuai keinginan Allah. Ini kebodohan hati, kebodohan batin yang pertama. Bahwa kita perlu ingat, kita tidak mengatur Allah bahwa kita diciptakan dari sperma, dari saripati buah-buahan, kemudian menjadi darah, diisi oleh tulang. Kan kita tidak atur itu. Karena kita tidak atur itu, maka Allah yang mengaturnya. Lahirlah kita menjadi indah luar biasa. Lahirlah bunga di depan kita tidak atur itu. Ini bunga harus warnanya segini, ini warna atur. Karena kita tidak atur, maka Allah atur kita. Kalau kita mengatur Allah, lalu bagaimana jika Allah melepaskan pengaturannya dari kita? Yang timbul adalah sesal luar biasa. Saya kan sudah berjuang, saya kan sudah berdoa sudah, berusaha luar biasa, kok nggak terkabul juga ya? Kalau kita mengatur sesuai keinginan kita, akhirnya begitu. Timbul rasa sesal dalam hati, kok nggak terjadi juga ya? Tapi kalau kita tidak berupaya mengatur kepada Allah, sudah bersedekah, sudah berjuang, kemudian tidak berhasil sesuai keinginan kita, ada dalam hati berhasil sesuai keinginan Allah. Memangnya kenapa? Apa yang saya sudah berikan kepada orang lain itu pun dari Allah. Allah takdirkan saya punya, kemudian saya bisa berikan kepada orang lain. Allah takdirkan tangan saya dan hati saya untuk memberikan kepada orang lain. Kemenangan luar biasa bagi diri saya. Kemudian saya sudah berjuang dengan keringat saya yang luar biasa. Tenaga itu juga diberikan dari Allah. Keringat yang keluar diberikan kepada Allah. Kita berjuang dengan tenaga di jalan Allah pun pemberian dari Allah. Kemudian berterima kasih kepada Allah. Terima kasih ya Allah, Kau telah berikan tenaga, berikan keringat, berikan keinginan untuk berjuang itu. Kemudian ini hajatnya tidak terkabul, padahal perjuangan ini menjadi hajat itu. Tetapi hajat ini tidak terkabul. Terima kasih ya Allah, telah Kau berikan saya perjuangan dan kemampuan finansial. Perkara ini tidak terkabul, pasti doa-doa saya Kau simpan di sana. Terima kasih telah Kau tentukan saya masuk kepada hamba-hamba-Mu yang Kau cintai, karena doa-doa ini tidak terkabul. Hadirin rahimakumullah. Tanda cinta Allah itu di dunia kepada kita bukan dengan pemberian harta dan tahta. Coba kita lihat bagaimana baiknya Siti Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Orang kaya raya di kota Mekah, tapi begitu meninggal sulit mencari tanah untuk memakamkannya. Padahal dia saudagar kaya raya. Kalau memang mesti Allah bayar di dunia, menjadi orang sangat kaya
kaya raya Siti Khadijah itu tentunya. Kalau memang setiap sedekah Allah balas di dunia dengan lipat-lipat ganda. Infak sekian. Ternyata Siti Khadijah tidak mau itu. Hartanya habis dipakai perjuangan bukan oleh kiai, dipakai perjuangan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang semua jariah, sedekah jariah itu mesti dibalas di dunia, mesti dibalas berinfak 1.000 akan dikali 10 menjadi 10.000, dikali 10 menjadi 100.000, akan selalu hitung-hitungan matematis. Tentunya Siti Khadijah menjadi wanita yang sangat kaya raya di dunia ini. Tapi nyatanya menjadi orang yang sangat tidak punya. Untuk mencari tanah memakamkannya saja sulit. Tanah pribadi maksud saya, tanah pribadi untuk maksud saya. Tetapi nyatanya bukan itu. Tidak mau menerima balasan seperti itu. Sayyidina Ali, orang yang paling dermawan, kalau memang bahwa sedekah jariah itu akan dibalas 10, bukan itu balasannya, bukan finansial, tidak mesti balasan dengan tanda kasih sayang Allah seperti itu. Tanda Allah dan cinta yang mana? Setiap dia sedekah langsung Allah bayar kontan di dunia. Itu namanya istidraj dan Allah tidak suka memang itu. Allah tidak suka terhadap hamba yang ini, di mana dia bersedekah langsung Allah kasih balasannya di dunia, karena Allah tidak mau balasnya di akhirat. Maka setiap doa kita yang dikabulkan oleh Allah, beristighfarlah kepada Allah. Jangan-jangan kita tidak dapat di akhirat, ya Allah. Andai saja doa-doa saya dikabulkan semua di dunia, sedihlah kepada Allah. Khawatir tidak punya doa yang tersimpan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kebodohan yang kedua adalah ihalatukal a'mala ala wujudil firaghi min runatin nufusi. Dalam teks satu ada nufus, dalam teks ini ada nafsu. Bahwa ada sebuah keinginan menunda amal, ini adalah sebuah kebodohan. Dalam syair lagu siapa? Dimbo apa Ebi? Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Memang ada ibadah yang boleh secara fikih boleh dinantikan. Contoh, sholat zuhur kan waktunya sekian jam. Begitu datang Allahu Akbar, lah bentar aja sholat zuhurnya 2:30. Boleh itu? Boleh. Karena mengazabkan entar itu masih di dalam waktu sholat 2:30 kan masih ada waktu sholat zuhur. Bentar aja sholat zuhurnya 2:30. Bolehkah itu? Boleh secara fikih. Tetapi kalau ingin memperbaiki hati, bukan di situ tempatnya. Memperbaiki hati itu ada panggilan dari Allah, fauran menghadap kepada Allah langsung. Khawatir tidak sampai umur saya pada usia 2:30 nanti. Tapi ada begini Bapak Ibu hadirin, ada sebab yang memang sebabnya itu tidak akan mengurangi rasa ketaatan dia kepada Allah. Contoh, azan zuhur jam 12:08 sekarang ini. Sedang dalam perjalanan di tol dan macet, datanglah azan zuhur. Ya Allah, mestinya sekarang saya melaksanakan sholat. Jadi hatinya sudah terbayang sholat terus. Ini sedang di tol, kan tidak mungkin. Berbeda dengan orang yang sedang kongko-kongko, bukan sedang ngaji, bukan sedang apa, sedang kongko-kongko, sedang tidur-tiduran, sedang nonton TV, apa lagi? Sedang yang ditontonnya adalah berita misalnya, bukan hiburan, bukan berita di televisi, kabar, berita di televisi. Apa
apalagi nonton hiburan-hiburan. Sudah nggak usah tonton itu dangdutan di TV apa universe itu. Khawatir kita mati, ingatan itu masih ada terbawa ke dalam hati. Nah, Bapak Ibu hadirin, nonton berita saja misalnya, ada azan zuhur. Aduh, takut ini berita. Tidak terus melalaikan waktu itu. Ini tidak akan membuat dirinya sampai kepada Allah walaupun dia nanti tetap sholat. Sholatnya di 2:30 karena berita ini sampai 2:30. Acara berita yang bagus ini sampai 2:30. Usolli 2:30-nya itu tidak akan sama nyamai ketika usolli ketika dia tepat awal waktu. Gak akan sama kualitasnya, gak bisa. Tapi begitu Allahu Akbar, dia bergegas sambil seraya dalam perjalanan. Terima kasih ya Allah, kau telah tentukan saya sholat zuhur sekarang. Ya Allah, luar biasa, Engkau Maha Arhamur Rahimin. Saya ditakdirkan sholat zuhur berjamaah. Gusti, terima kasih. Masuk ke dalam masjid, usolli ma'muman Allahu Akbar sampai dia kepada Allah. Akan berbeda rasanya ketika dia mengentar-entar, meringankan. Entar aja lah, baru sampai dari kerjaan, masih lelah. Halo, yang menentukan kita kerja juga Allah. Tetapi secara fikih boleh, saya ulangi, itu boleh secara pendekatan fikih boleh. Nonton berita dulu lah, sudahlah. Sholat kan masih panjang, astagfirullah. Sholat kan masih panjang, bisa nanti 2:30. Boleh. Tapi saya ulangi, sholatnya ketika sesuai panggilan awal itu dengan yang ini akan beda rasanya. Karena yang ini bukan berdasarkan keinginan Allah. Yang awal berdasarkan keinginan Allah, Allah mendengarkan kita menerima azan yang awal. Tapi diakhirkan oleh kita panggilan Allah tersebut menjadilah akhir waktu 2:30 baru sholat zuhur. Ini adalah keinginan dirinya, sementara yang pertama adalah keinginan Allah. Yang nikmat yang mana? Yang keinginan Allah lah, bukan keinginan dirinya. Kenapa? Karena ini karena takut terhadap neraka Allah. 2:30 kan meninggalkan sholat takut terhadap neraka Allah. Tapi yang ini berdasarkan cinta kepada Allah. Saya ulangi, yang ini berdasarkan cinta kepada Allah. Khawatir usia saya tak sampai 2:30 ya Allah, sambil perjalanan berterima kasih kepada Allah tak henti-hentinya. Tapi yang ini dia terburu, waduh udah 2:30 ya, berita belum selesai juga. Ayo sholat. Sholatnya dalam keadaan kacau pikiran hati. Bukan pikiran ini, pikiran hati sedang kacau. Karena apa? Ini belum selesai. Akan berbeda dengan kita yang sedang dalam perjalanan. Waduh, udah azan, alhamdulillah udah azan waktu zuhur masuk, ya Allah terima kasih. Tapi ini masih dalam perjalanan. Saya ngajak sholatnya di masjid pertigaan sebelah sana, karena masjid sana toiletnya enak, MCK-nya enak. Kalau di sini saya tahu ini kotor, saya akan sholat di sana. Itu beda dengan yang tadi. Yang tadi itu menganggap ringan. Ini akan menjadwalkan saya sholat di sana, ya Allah. Tolong sampaikan usia saya untuk melaksanakan itu. Karena yang paling sedih itu mati sudah masuk waktu sholat dan kita belum ditakdirkan oleh Allah untuk sholat. Mati pada jam 2 siang dan kita belum sholat zuhur. Itu mati yang luar biasa mengerikan, hadirin. Kalau meninggal seperti Rasulullah di waktu duha, waktu subuh sudah dilaksanakan, waktu zuhur belum sampai. Jadi tidak ada meninggalkan sholat. Maka meninggal yang paling mengerikan adalah meninggal karena meninggalkan sholat. Mana meninggal jam 5 sore tapi belum sholat asar dirinya. Itu luar biasa, meninggal yang luar biasa. Mudah-mudahan karena kita ditakdirkan Allah ngaji, Allah takdirkan kita ketemu mursyid dan guru.
Bapak Ibu hadirin, menunda-nunda ini bukan menunda karena maksiat. Kita sudah lewat bahasa maksiat. Maksiat apa? Maksiat zahir, maksiat fisik. Lihat yang tidak baik, melaksanakan yang tidak baik, megang yang tidak baik, itu bukan bahasan kita. Bahasan kita adalah yang tidak baik dalam hati, walaupun boleh dalam aturan ini. Kan ibadah yang harus disegerakan itu kan terima tamu, sungguhi tamu, itu ibadah yang mesti disegerakan. Meninggalnya saudara kita segera urus ini. Tapi ibadah sholat kan bisa diintarkan, zakat bisa diintarkan, dan seterusnya. Itu tidak mesti dituntut segera. Cuman tidak ada jaminan untuk itu, Bapak para hadirin rahimahullah, seperti tadi sudah dijelaskan. Maka menunda waktu itu terbagi dua. Pertama, menunda waktu karena memang kesempatannya belum ada. Tadi seperti sholat dalam perjalanan tadi itu, maka hatinya tetap akan terbayang sholat. Ada yang menunda karena menganggap enteng terhadap itu. Ntar aja, masih ada waktu, ntar deh. Isya panjang ini, main catur aja dulu dah. Isyanya dia jam 12 malam karena main catur dulu yang didahulukan, akan beda. Isya jam 12 malam itu keinginan dirinya karena takut terhadap siksa Allah. Tetapi Isya karena perjalanan memang belum menentukan untuk itu rasanya tetap akan sama. Saya akan jamak takhir maghrib ke Isya. Itu sudah diniatkan jamak takhir perjalanan, misalnya safar yang menjadikan boleh untuk jamak dan qashar. Saya akan qashar nanti di Sunan Ampel ketika Isya. Kenapa? Nikmat rasanya sholat di sekitar Masjid Sunan Ampel. Yang dituju itunya, bukan mengatakan ntar aja masih ada waktu ini. Bukan begitu kalimatnya. Nah, para ibu, para bapak hadirin rahimakumullah, kebodohan hati minimal dalam makalah yang 2 bab ini ada 2. Pertama adalah kita mengatur urusan yang mesti Allah atur. Posisi kita menjadi at-tadbir, bukan at-taslim. Posisi kita mengatur untuk diri kita, padahal mengatur untuk diri kita. Padahal Allah sudah mengatur keperluan kita untuk diri kita. Ini malah kita ikut-ikutan untuk mengatur diri kita. Nah, kamu sekolah nanti biar jadi anu. Bolehkah itu? Boleh, selagi dikaitkan kepada Allah. Ya Allah, jika itu memang baik menurutmu bagi dirinya, anak saya mau saya muliakan menjadi kedokteran, menjadi dokter. Tapi jika memang menurut pandanganmu itu bakal tidak baik, menjadi dia jauh ibadah kepadamu, lebih baik gak usah ya Allah. Ya Allah, anak saya tolong luluskan jadi dokter, tolong luluskan jadi pilot, astronom, dan seterusnya ya Allah, untuk ibadah kepada Allah. Kalimatnya kan begitu. Ya Allah, berikan saya kekayaan untuk ibadah kepadamu ya Allah. Kalau nggak diberikan ibadah, nggak berikan kaya, akan tetap ibadah atau tidak? Ya Allah, berikan aku kekayaan untuk ibadah kepadamu ya Allah. Tapi jika kekayaan yang Engkau berikan kepadaku itu malah menjadikan aku jauh kepadamu ya Allah, kenikmatan yang paling luar biasa bisa dekat denganmu ya Allah. Jika dunia yang Engkau berikan itu menjadikan aku jauh darimu ya Allah, lebih baik jangan Kau berikan. Berikan saja hal-hal yang dapat aku menjadi dekat kepadamu ya Allah. Ini dia. Anak saya akan saya muliakan di kedokteran ya Allah. Jika andai saja anak saya nanti menjadi dokter, menjadi jauh darimu ya Allah, tidak mau ibadah kepadamu ya Allah, gagalkan itu ya Allah. Tetapi jika dia nanti jadi dokternya malah dia bisa beribadah kepadamu dengan baik ya Allah, tolong luluskan ya Allah, karena tujuannya adalah ibadah kepadamu. Satu, itu namanya bukan pengaturan, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita dalam ilmunya Allah ke depan, maka kita membuat planning. Tapi planning itu dia tadi kaitkannya. Yang kedua adalah menunda-nunda perbuatan baik dengan sebab menganggap ringan karena masih ada waktu yang tersisa. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat, menetapkan iman Islam dalam diri kita, senantiasa kita bisa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya mengingatkan untuk diri saya dan kita untuk cara sampai kita memahami
kan dikarang oleh kitab Syadziliyah oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau adalah murid dari Imam Al-Mursi, dari Imam Ahmad Abi Hasan Asy-Syadzili. Syadziliyah alirannya. Maka kalau bisa zikirnya pun ikuti zikir Syadziliyah. Tidak Syadziliyah pun tidak apa-apa, tapi zikir thariqah. Bisa jadi Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syadziliyah mana? Syadziliyah itu adalah zikir petang pagi. Petang itu berarti sore. Saya bersama Nana itu hasil rapat disepakati sorenya itu mau asar atau maghrib aja baik. Saya setuju saja pada anak-anak itu. Maghrib aja berarti maghrib istighfar astagfirullah wa atubu ilaih, begitu bunyinya 100. Subhanallah 100, alhamdulillah 100, Allahu akbar 100. Kemudian la ilaha illallah 165, sholawatnya pakainya sallallahu alaihi Muhammad 100. Kemudian habis subuh pun demikian.